Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Wadi Putra dengan NPM 224111057 dari program studi manajemen. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Oke, video ini dibuat sebagai bagian dari pembelajaran untuk memahami bagaimana sebuah organisasi mengendalikan dan mengarahkan seluruh aktivitasnya agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan pada era persaingan bisnis yang semakin ketat seperti saat ini, setiap organisasi dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Organisasi tidak hanya membutuhkan perencanaan dan strategi yang baik, tetapi juga sistem yang mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen, terlebih dahulu perlu dipahami pengertiannya. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang dirancangkan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efektif dan efisien. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pengendalian keuangan, tetapi juga mencakup pengendalian operasional, sumber daya manusia, serta perilaku individu di dalam organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, manajemen dapat memastikan bahwa setiap bagian organisasi bergerak ke arah yang sama dalam mencapai tujuan. Karakteristik utama dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah berorientasi pada tujuan organisasi, yang artinya setiap mekanisme pengendalian yang ditetapkan harus selalu mengacu pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Sistem pengendalian tidak dibuat semata-mata untuk mengawasi atau membatasi aktivitas karyawan, melainkan mampu memberikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian suatu organisasi yang telah ditetapkan. Karakteristik berikutnya adalah bersifat menyeluruh atau komprehensif. Sistem pengendalian manajemen harus mencakup seluruh fungsi dan tingkatan dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional. Pengendalian tidak hanya dilakukan pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan sistem menyeluruh, manajemen dapat memperoleh gambaran kinerja organisasi secara utuh, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat. Selain itu juga, sistem pengendalian manajemen juga harus bersifat fleksibel, karena lingkungan bisnis yang dinamis menuntut organisasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan seperti perubahan teknologi, kondisi pasar, maupun kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sistem pengendalian tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi organisasi agar tetap relevan dan efektif. Karakteristik selanjutnya adalah berbasis pada informasi yang akurat dan tepat waktu. Karena informasi merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen dan menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Informasi yang digunakan harus relevan dan dapat dipercaya, dan tersedia tepat pada waktunya agar keputusan yang diambil dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen juga memiliki karakteristik yang berkaitan dengan perilaku manusia, dan sistem ini dirancang tidak hanya untuk mengendalikan hasil, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi melalui penetapan target, sistem penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Sistem pengendalian dapat memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan kepentingan organisasi.
Dan untuk karakteristik terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya pengukuran dan evaluasi kinerja. Karena sistem pengendalian manajemen harus mampu membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai, dan proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan serta menemukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar kinerja organisasi dapat terus meningkat. Sebagai contoh penerapan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, sebuah perusahaan menetapkan target penjualan bulanan sebagai standar kinerja, dan hasil sebuah penjualan yang dicapai kemudian dibandingkan dengan hal tersebut. Dan apabila terjadi perbedaan, manajemen akan melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Oke, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berorientasi pada tujuan organisasi dan bersifat menyeluruh, fleksibel, berbasis informasi yang akurat, dan mempengaruhi perilaku manusia, serta dilengkapi dengan pengukuran dan evaluasi kinerja. Dengan penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan secara optimal dan keberlanjutan. Oke, demikian pemaparan materi mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.